Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Gubernur Sumatera Utara meminta seluruh warga Sumut menghormati keputusan Presiden dan tidak terhasut isu-isu liar. Keputusan kontroversial Mendagri Tito Karnavian soal 4 pulau Aceh akhirnya dianulir Presiden Prabowo. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo menetapkan 4 pulau masuk Provinsi Aceh. Keputusan itu diambil usai rapat terbatas di Istana Presiden Selasa sore. Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta seluruh warga Sumut menghormati keputusan Presiden dan tidak terhasut isu liar. Untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita. Polemik 4 pulau mencuat berawal dari keputusan Mendagri soal pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintah dan pulau pada 25 April 2025. Dalam Kep Mendagri itu, 4 pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal sebelumnya keempat pulau yang disebut kaya mineral emas itu masuk wilayah Aceh. Keputusan Mendagri menuai protes keras dari masyarakat Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca jadi sorotan, pemerintah akhirnya menetapkan status 4 pulau di Sumatera yang menjadi polemik. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara memutuskan keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Masalah 4 pulau. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari Singapura untuk membahas status administratif 4 pulau yang sempat menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Ratas daring dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang sempat disengketakan masuk ke wilayah Aceh. Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala bertemu dengan tokoh Aceh di kediaman Yusuf Kala di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta. Kedatangan Wali Nangro Aceh Tengku Malik Mahmud langsung disambut Yusuf Kala. Hadir pula Menteri ESDM Sudirman Said dalam pertemuan. Wali Nangro Aceh Malik Mahmud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah memutuskan 4 pulau yang belakangan jadi sengketa menjadi milik Aceh. Sementara Yusuf Kala juga menyebut situasi ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan 5 entitas korporasi di bawah Wilmar Group. Uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah tahun 2022. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa siang, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group. Penyitaan ini dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan dilakukan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sitaan tersebut kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Kini kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya Majelis Hakim memutuskan otslak atau lepas para terdakwa. Bahwa selanjutnya terhadap jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan
berdasarkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40-pit-sus-datar-TPK-2025 PN Jakarta Pusat. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, bus yang ditumpangi rombongan kondangan terbalik di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengakibatkan puluhan penumpang terluka. Sementara itu di Sulawesi Tenggara, truk pengangkut BBM ilegal meledak memicu kepanikan. Tolong ambulans sing cepat, tolong. Bus terperosok ke parit dan terbalik di Jalan Raya Pecalungan, Batang, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut sejumlah penumpang panik dan terluka. Kecelakaan terjadi saat bus mengantar rombongan kondangan dari wilayah Pretep Pecalungan kembali ke Banten, Jawa Barat. Saat melewati jalan menanjak dan sempit, bus berpapasan dengan truk. Bus berhenti dan mundur untuk memberi jalan, namun justru terperosok dan terbalik ke parit di sisi jalan. Sebuah mobil pengangkut BBM ilegal meledak saat melintas di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ledakan membuat panik, warga langsung lari selamatkan diri. Diduga mobil mengangkut sejumlah jerigen BBM untuk ditimbun, namun tiba-tiba ada percikan api dan memicu ledakan. Sopir mobil selamat namun kabur melarikan diri. Tim Liputan iNews melaporkan.